FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif. Sudah pukul 13 lewat 9 menit dan di studio sudah hadir nih bersama kita ada narasumber yang luar biasa. Komandan KPL Din Pol Airut Polda Jawa Tengah, Aibda Wahyu Tripamungkas. Wah, ini. Saya kalau sama polisi itu takut lah. Tapi nggak tahu kalau yang satu ini aku takut apa enggak nih. Ramah. Gimana Dan? Kabar sehat? Alhamdulillah sehat. Wah, Alhamdulillah. seger terus nih. Tetap harus seger. Iyalah, apalagi bajunya biru, Cerah ya. cerah. Walaupun cuaca mendung. Dan kesibukan lancar aja Dan ya? Alhamdulillah rutinitas berjalan dengan baik. Oke, mantap. Dan siang hari ini kawan yang mau bergabung juga boleh ya melalui saluran telepon 02854244474 ataupun melalui WhatsApp di 08554209112. Kita akan bahas tema kita siang hari ini mengenai Pol Airut presisi siap mengamankan pemilu damai menuju Indonesia maju. Ini temanya berat banget nih. Untuk Indonesia maju. Ya itu dia, masalahnya kan gini Dan. Pol Airut itu kan berarti di air dan Di udara. ya. Betul. Aha. Terus ngamankannya ya pemilu kan di darat Dan. Betul. Ngaman ini yang banyu gitu. Enggak. Gimana tuh? Konsepnya seperti apa tuh? Jadi kalau Pol Airut itu kan wilayah hukumnya atau mereka bergeraknya di perairan dan di udara. Kalau perairan itu kan meliputi sungai, bendungan, waduk, kemudian juga laut kan begitu. Itu wilayah kita gitu. Waduk pun juga jadi wilayah. Oh ya, waduk gitu. Jadi di situ wilayah kita bermainnya di situ. Ya kalau pada intinya sama sih, sama-sama Polri, sama-sama penegak hukum seperti yang lain maupun dari Polres, dari Polsek seperti itu. Oh gitu, kirain apa ada TPS yang di laut gitu. Masuk itu, betul. Iya kan? Siapa Betul, tahu betul, ada betul. TPS ditempatkan di kapal-kapal pesiar. Iya betul. Kan belum pernah dibahas tuh di KPU. Belum. Iya kan? Yang ada kan TPS di rumah sakit, TPS di pasar misalnya. Di ya lapas kan? gitu Di ya. lapas. Yang di kapal pesiar kan nggak pernah kepikiran. Betul. Nanti waktu di pelabuhan sandar penumpang. Iya kan? Iya betul. Itu. Jadi kalau Pol Airut itu kalau kaitannya dengan TPS itu kita di wilayah pesisir ya, khususnya pesisir masyarakat kan ada kampung-kampung pesisir nelayan. Itu biasanya ada TPS-nya. Lah kita hadir ditampil di situ. Mengamankannya di situ seperti itu. Ya. Oh gitu. Kirain. Saya pikir wah ini apa ada ya pemilu dilaksanakan di tengah laut samudra gitu. Betul. Atau di luar pulau terpisah. Kalau Jawa Tengah itu seperti Karimun Jawa. Karimun Jawa ya? Iya, itu kita hadir ke situ juga. Itu kayak ada gitu. ya. Kalau kita sih nggak ada ya pulau di Nggak ada kalau seberang. Pekalongan. Aman lah ya. Aman. Paling ada karang gitu ya. Banjirop. Itu dia. Oh iya, Simonet itu kan kena juga tuh. Iya betul. Oke, ini sebenarnya kalau kita bicara tentang Pol Airut, tugasnya ngapain aja sih Dan? Jadi kita perkenalkan dulu ya, Ditpol Airut itu adalah Direktorat Polisi Perairan dan Udara, singkatannya Ditpol Airut. Kalau tugas kewenangannya sama seperti polisi-polisi yang lain, seperti polisi umum di Polres, di Polsek, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 kan, tentang kepolisian pasal 13 tugas pokok Polri kita menjaga Kamtibmas, penegakan hukum, memberikan pelayanan, pelindungan dan pengayoman itu sama gitu. Hanya bedanya di medannya aja gitu. Kalau kita di laut, untuk penegakan hukum kita di laut seperti illegal fishing, gitu. Jadi nelayan-nelayan yang melaut, kemudian tidak ramah lingkungan, menggunakan pukat harimau atau bom dan selainnya, lah itu masuk dalam ranah ke kita. Jadi kejadian-kejadian di laut bisa juga, misalkan terjadi penganiayaan di atas kapal, lah itu kita punya kewenangan, gitu. Atau mungkin di pelabuhan, ya intinya di wilayah unsur maritim lah, Oke. gitu. Ada Dan yang kasus pernah ditangani? Banyak sih, Banyak ya? banyak.
di perairan kita Di Laut perairan Jawa. Jawa ada, tapi kalau bicara penyelundupan jarang ya. Kebanyakan misalkan kapal ikan tanpa dilengkapi dengan surat-surat atau dokumen resmi. Oh. Jadi kalau kapal itu ya sama kayak orang berkendara naik motor ya. Iya, 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 Maksudnya dilengkapi STNK, kemudian punya SIM, di kapal pun juga sama. Hanya bedanya dia suratnya lebih banyak kayak gitu. Karena kan berkaitan dengan Sabandar Perhubungan Laut, berkaitan dengan Dinas Perikanan, kementerian kan begitu. Mereka yang mengeluarkan izin. Kalau kita polisi ini yang meriksa aja nih suratnya masih ada nggak nih, berlaku nggak nih, gitu punya izin penangkapan nggak nih, wilayahnya di mana kan gitu. Kalau nah ini kan kalau ya, misal gitu kan. Kalau misalnya nih ada nelayan berangkat melaut terus kemudian surat-suratnya kecemplung ke laut kan hilang itu gimana tuh? Iya itu pernah terjadi ya. Jadi kita datang, kita melakukan patroli di laut menggunakan kapal patroli ya, kapal polisi. Kemudian kita melakukan pemeriksaan terhadap kapal perikanan ya. Ya biasanya mereka itu hanya alibi. Oh, suratnya jatuh Pak atau bagaimana ndak? Yang namanya surat orang tahu lah itu suatu hal yang penting. Masuk dia tidak jaga dan tidak rawat. Kan logikanya begitu. Betul. Iya, Ya itu kalau kita ya pintar-pintar aja. Tetap dalam hal itu kita lakukan pemeriksaan, kemudian kita pendalaman, ya kan. Nanti kita lakukan pembinaan. Kalau memang suratnya sudah terdaftar, kan kita bisa cross check dengan instansi terkait, Iya. seperti dari perikanan dan yang lain-lain, kira-kira gitu. Gitu ya. Jadi sudah punya antisipasi lah ya. Iya. Mantap. Kalau kasus-kasus yang paling rame di perairan kita di Laut Jawa Pekalongan? Kalau di Pekalongan sejauh ini alhamdulillah aman ya, kondusif ya. Kondusif Karena mereka juga tertib hukum, tertib aturan administrasi. Mereka sebelum berangkat itu surat-surat apa yang harus dilengkapi mereka penuhi seperti daftar ABK, surat layak operasi, kemudian surat persetujuan berlayar dan surat izin penangkapan ikannya itu mereka lengkap ya. Sejauh ini alhamdulillah sih tidak ada yang menonjol yang signifikan. Termasuk juga alat keselamatan mereka melengkapi mulai dari life jacket, tabung pemadam, kemudian sekoci penyelamat dan yang lain-lain lengkap itu. Banyak. Semua harus dilengkapi gitu ya. Harus. Kalau misalkan salah satu saja nggak lengkap. Ya tidak syarat keselamatan. Kita akan hentikan. Kita tidak boleh berangkatkan. Harus dilengkapi dulu. Karena apa kaitannya nanti dengan perizinan? Nggak keluar. Karena ada bagiannya gitu kan. Ada yang ngecek, nih ada nggak nih life jacketnya? Ada nggak nih life sekoci penyelamatnya? Ada nggak nih tabungnya? Kan begitu. Termasuk kota P3K kan begitu. Kalau nggak ada ya kita nggak perbolehkan gitu. Ini yang bedanya di darat ya. Iya, banyak suratnya banyak banget. Kalau di darat kan kadangkala orang naik mobil aja P3K nggak dibawa. Iya betul. Ya kan? Betul. Terus apalagi yang kaitannya dengan keselamatan belum tentu semuanya lengkap. Iya betul. Nah kalau di laut memang risiko ya. Iya karena di laut itu kan fatal, tidak seperti di darat ya. Kalau di darat itu terjadi kecelakaan misalkan, baik kecelakaan tunggal atau melibatkan yang lain, banyak orang melihat, banyak orang langsung memberikan cepat pertolongan. Lah kalau di laut siapa? Iya kan yang nonton begitu. juga nggak ada dan. Nah itu dia. Jadi harus lengkap itu alat keselamatannya kayak gitu. Kalau di darat orang kecelakaan motor aja, banyak langsung ngerubutin tuh orang-orang. Lebih ramai dari bioskop ya. Betul. Kalau punya pacar jangan diajak nonton bioskop. Nonton kebakaran sama kecelakaan lebih rame. Gratis lagi. Wah ini seger banget nih. Obrolan kita jadi seger banget nih. Dan ya Anda bisa bergabung juga ya untuk menanyakan apa saja sih sebenarnya yang kaitannya dengan Polairut. Silakan bisa lewat telepon 0285424474 ataupun WhatsApp di 0855420912. Nah karena obrolan kita seger saya jadi penasaran. Kenapa sih warna seragamnya jadi biru? Apa karena seger itu gitu? Iya. Jadi gini. Kalau pada intinya bahwa Polri itu berseragam coklat, itu namanya PDL Tuton ya, PDL coklat gitu. Tapi setiap kesatuan itu mempunyai seragam kebanggaan masing-masing atau seragam kebesaran masing-masing. Seperti Brimob itu mempunyai PDL berwarna hitam, itu ciri khas mereka dan mereka juga punya loreng, pakaian lorengnya. Ya, betul. Di kami Polair juga punya kebanggaan kami seragam PDL biru karena nuansanya berkaitan dengan laut kan begitu. Itu. Kita juga punya doreng juga gitu. Oh ada dorengnya. Ada. Warnanya apa Dan? Ya sama biru juga biru gitu. juga ya? Iya, lebih dominan ke biru dan itu kita pakai pada saat hari-hari kebesaran seperti upacara 17 Agustus, pelatihan-pelatihan gabungan, pelatihan tingkat internasional. Nah, itu begitu. Kalau biru ini kita pakai karena kita di kapal
Oh. Jadi kalau kita melaksanakan patroli di laut di kapal itu kita pakainya biru-biru ini. Itu untuk menunjukkan, oh kami nih loh Polairut kan begitu. Cuman kadang-kadang kalau di darat salah paham. Dikiranya damkar. Iya, Bener kan? mirip bener. Ada kejadian lucu di Pekalongan Gimana, itu. gimana? Nah ini Cerita dikit lah ya. Ah. Kalau enggak salah itu waktu itu Pekalongan banjir. Ya kan? Iya. Saya dengan anggota saya bersama dari BPBD dan yang lain-lain, kita datang ke tempat wilayah banjir. Iya. Waktu kita mau masuk ke tempat wilayah banjir tersebut itu ada pohon tumbang untuk menutupi akses jalan kita masuk gitu untuk evakuasi. Sampai di situ masyarakat bergembira tuh tepuk tangan gitu kan. Wih, baru 5 menit saya nelpon damkar, orangnya udah datang gitu. Saya juga bingung gitu kan. Saya juga bingung. Ada apa Pak? Itu Pak, langsung dipotong Pak pohonnya Pak. Loh, saya juga bingung. Loh, saya ini polisi kok, bukan damkar. Nah, itu pernah itu kejadian di daerah PKK itu. Ada aja. Tapi begitulah masyarakat ya. Iya, enggak Karena apa-apa. mereka awam lah ya. Betul, Artinya belum betul. tahu bahwa membedakan seragam itu belum begitu kenal gitu. Iya betul. Untungnya ada tulisan Polri. Kalau enggak repot nanti. Iya benar. Iya. Ini seru juga nih cerita-cerita kayak gini nih. Tapi nggak masalah ya. Artinya setelah itu ngapain Dan? Waktu itu akhirnya. Ya tetap kita memberikan bantuan ya pelayanan kepada mereka ya, sekaligus nunggu dari pemadam kebakaran datang gitu. Karena jangan sampai kita mengecewakan masyarakat. Karena kita di sini kan mengabdi kepada bangsa dan negara itu untuk masyarakat. Jadi tetap kita berikan pelayanan yang maksimal kepada mereka, kira-kira gitu. Oh gitu. Dan kan tadi sempat disebut bahwa kalau ini adalah baju kebesaran, seragam kebesaran yang bisa digunakan untuk acara-acara khusus. Berarti sebentar lagi dipakai lagi dong, Iya, tanggal 1 Desember. iya betul. Hari ulang tahun ya. 1 Desember itu gimana cerita kok ulang tahunnya 1 Desember Dan? Jadi dahulu kala itu terbentuknya Kesatuan Polairut itu pada tanggal 1 Desember tahun 1950 gitu. Makanya kita tetapkan 1 Desember itu menjadi hari jadi Polairut begitu. Setiap 1 Desember kita rayakan itu. Jadi nanti ada rangkaian-rangkaian kegiatan dalam rangka menyambut hari jadi Polairut. Seperti untuk tahun 2023 ini kami ada beberapa rangkaian kegiatan ya. Mulai dari Anjang Sana kepada purnawirawan Polri, Polairut atau mereka yang sedang sakit parah kita sambangi, kita kunjungi, kita berikan perhatian gitu. Kemudian juga kita adakan bakti sosial seperti donor darah dan juga memberikan paket sembako bagi masyarakat nelayan pesisir yang tidak mampu. Donor darah Kita lakukan masyarakat itu. pesisir ya. Ya, jadi kita datang ke unit PMI donor darah, kita memberikan darah kita ya kan, moga-moga bermanfaat. Kita niatkan untuk ibadah kan begitu. Kemudian kita berikan paket sembako juga kepada masyarakat nelayan pesisir yang tidak mampu. Karena kan nelayan itu kan kategorinya beda-beda. Ada yang tradisional begitu. Yang tradisional ini kan yang harian berangkat. Kadang berangkat pagi siang pulang, kadang berangkat malam pagi pulang, belum tentu dengan hasilnya. Namanya di laut kan kayak gambling gitu ya. Iya, betul. Seperti itu. Nah, itu kita bantu seperti itu. Kemudian juga kita adakan kegiatan yang namanya tabur bunga di laut. Tujuannya apa? Untuk mengenang para jasa arwah pahlawan yang telah mendahului kita. Kirain berjuang gitu. Kirain mau ngelarung Dan. Kayak sedekah laut. Iya benar. Iya, tapi bagus sih. Artinya ya kita hidup di tengah-tengah alam ya, otomatis kita harus istilahnya Menyatu ya. menyatu dengan alam gitu. Iya betul. Tapi Dan, ini ngomong-ngomong soal laut, saya tuh pernah nih dapat cerita dari ini, cerita-cerita aja sih Dan. Jadi salah seorang pelaut masih muda sih, dia asalnya Rembang, tapi nyandarnya di Tegal. Iya. Nah, waktu di kereta itu saya ngobrol panjang dengan dia waktu saya naik kereta ke Semarang. Saya nanya sama pelaut ini, Mas, di laut itu setannya lebih serem mana dengan yang di darat gitu. Ini konotasi setan masih umum ini. Masih secara global ini. Enggak, ini beneran. Jadi apa jawab dia? Wah, Mas, yang namanya hantu-hantu di laut itu jauh lebih serem daripada di darat, katanya seperti itu. Nah, bener nggak sih? Sebenarnya begini, kalau bicara di laut itu ya, kalau kaitan dengan hantu saya kurang tahu ya, karena selama saya menjalani dinas di laut, kita patroli di laut, nggak pernah ketemu ya? belum pernah ketemu. Mungkin mereka mikir, aduh ketemu polisi, nanti berapa lama urusannya, panjang gitu kan, mungkin nggak bawa begitu. Surat-surat lagi gitu kan?
itu tukang nindak gitu kan. Gitu. Yang jelas gini, para pelaut itu sekali mereka tolak dari pelabuhan melepaskan tali kapal, mereka itu sudah siap mengantarkan nyawa. Iya, benar. Gitu. Benar. Karena yang akan mereka hadapi di laut itu banyak. Pertama cuaca ya. Cuaca. Seperti hujan deras, angin kencang, ya kan? Kemudian terik panas. Belum lagi nanti gelombang air laut dan selainnya. Itu mereka sudah harus siap menghadapi itu. Makanya setiap orang mau ke laut itu harus mempunyai kemampuan dasar dalam bidang kecakapan laut. Kayak gitu. Kalau enggak ya kita tidak perbolehkan. Ada latihannya sendiri Dan? Oh ada, itu kan dari Dinas Perhubungan Laut. Iya, jadi mereka mau jadi ABK kapal paling tidak dia punya dasarnya di laut. Bagaimana cara menyelamatkan diri, bagaimana tentang ilmu kelautan kan begitu. Oh berarti nggak bisa sembarang ya jadi Nggak anak bisa, buah kapal ya? nggak bisa. Setiap pelaut biasanya punya buku pelaut, di mana sudah melalui pelatihan atau pendidikannya begitu. Ya kirain kan siapa tahu yang daripada nganggur akhirnya ya udah deh ikutan ke laut. Katakanlah misalkan baper terus kemudian udah nih nggak bisa move on, udah nyemplung ke laut gitu lah. Satru kalau itu. Satru deh gue. Lah ya siapa tahu ternyata ada ya syarat-syarat itu ya. Ada. Berarti mereka harus dilatih berapa lama Dan kalau Biasanya kalau pelatihan itu kurang lebih sekitar 2 minggu sampai 1 bulan ya. 2 minggu sampai 1 Iya, bulan. 2 minggu sampai 1 bulan. Itu yang mengadakan dari perhubungan ya, perhubungan laut, bukan dari tempat kita. Karena yang mereka mengeluarkan perizinan dan ijazah itu. Oke, wah ini kayaknya minggu depan ini harus dicari nih informasinya nih. Ada berapa? Nah kalau ini Dan, nelayan, jumlah nelayan di Pekalongan sendiri cukup banyak Dan? Yang masuk ke laut? Banyak. Kalau Pekalongan itu kan 2 wilayah. 2 wilayah. Iya, Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan. Terdiri dari 3 pelabuhan. Oh 3 pelabuhan. Iya, Mana kalau aja? Kota Pekalongan itu Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan. Kalau kabupaten itu ada 2, Jambean dan Wonokerto. Oh Jambean dan Iya, kalau Jambean Wonokerto itu kebanyakan mereka kapal tradisional. GT ya di bawah 10 atau Groston di bawah 10. Kalau bisa kita ngomong kapasitas atau volume Ya. itu nelayan tradisional. Itu banyak kalau di Jambian sama Wonokerto. Kalau yang di kota itu kebanyakan kapal-kapal besar. Kapal besar. Ya GT di atas 100 karena mereka mencari ikan keluar daripada Pulau Jawa. Iya. Ada yang ke Papua, ada yang di daerah Sulawesi karena GT-nya di atas 100. Sejauh itu ya. Iya, sejauh itu. Nah, ada yang sampai ke laut Cina Selatan itu Dan? Kalau itu enggak ada. Nggak ada. Enggak ada. Kalau yang Indonesia hanya sebatas lokal aja karena wilayah Indonesia itu kan secara letak geografis kepulauan ya. Lah itu sumber daya ikannya luar biasa. Bagus. Nomor 1 itu di dunia itu. Makanya banyak yang ngerebut ya. Malaysia aja sering datang ke sini, Iya ya kan? diklaim Cina ya. Oh bahaya nih. Aduh. Nah itu ya berarti masih cukup banyak ya. Rata-rata masih orang lokal sendiri Dan. Orang lokal. Jadi kapal-kapal lokal ya kita carinya di lokal seperti itu. Kalau untuk ABK ya selama wilayah Pantura tuh banyak mulai dari Kendal, Batang, Pekalongan, Pemalang sampai Brebes tuh banyak mereka menjadi ABK kapal perikanan. Ikut mulai dari kapal jaring tarik berkantong, kemudian mulai dari kapal pursin, kapal cakalang dan yang lain-lain kayak gitu. Keren ya masih banyak ya. Wah banyak banget kalau diulas. Makanya sebenarnya ini temanya harus lebih tajam ke sini nih. Permasalahan nelayan jauh lebih seru. Karena kalau saya di ini katakanlah mampir terus di menara itu yang di TWL itu. Suar. Menara Suar di TWL itu kan saya lihat di tengah laut. Ini kapal banyak banget. Artinya kan berarti nelayan masih banyak. Banyak nelayan Iya kan? banyak. Saya pikir kan ya mungkin misinformasi saja sih. Saya merasa bahwa masa sih kota pesisir Pekalongan nelayannya katanya sudah mulai berkurang. Apa iya? Saya nggak percaya itu informasi yang seperti itu. Tapi nyatanya tambah terus ya Dan ya. Kalau bertambah sih enggak ya, cuman kayak Pekalongan sendiri itu kan membuka juga nelayan dari luar untuk datang, untuk meramaikan. Tadi nelayan dari Kendal, nelayan dari Brebes, mereka mencari ikan di utara perairan Jawa Tengah, ya kan. Mereka masuk ke Wonokerto boleh, masuk ke Pekalongan kota boleh, bongkar di situ boleh, kayak gitu untuk meramaikan. Kalau mereka masuk kemudian bongkar kan perekonomiannya juga main. Iya, kayak gitu. Otomatis. Makanya Wonokerto selalu rame. Ikannya seger juga, baru dari laut. Iya.
Saya seneng tuh kalau misalkan. Nah itu dia. Nah oke Nan. Ini kan tadi kita sudah sedikit ngulik tentang dunia kelautan, terus kemudian nelayan, kehidupan nelayan. Nah ini saya kembali ke HUT Polairut 1 Desember. Iya. Temanya mengamankan pemilu gitu kan. Iya. Nah ini menarik sebenarnya. Apa mungkin bisa dipastikan bahwa nelayan itu nggak akan Nggak akan rame gitu ya. Ribut gitu ya. maksudnya gini, nggak akan berangkat melaut pada saat pemilu gitu, atau apa sih yang sudah disiapkan oleh Polairut untuk pengamanan itu sendiri? Sesuai dengan tema ya, Polairut presisi, siap mengamankan pemilu damai menuju Indonesia maju kan begitu. Yang jelas kami hadir ke situ kepada masyarakat nelayan pesisir khususnya, ya kan. Kan ada Selamaran, kemudian ada Panjang kan, Pantai Sari dan sampai Wonokerto sana kan. Kita hadir kepada mereka, mereka pun juga siap untuk merayakan pesta demokrasi ini, gitu. Kita selalu memberikan pembinaan, arahan kepada mereka, silahkan mempunyai pilihan, silahkan berbeda pilihan, tapi tetap jaga kerukunan. Karena biar bagaimanapun kita ini adalah saudara sebangsa dan setanah air, kan begitu. Jangan sampai berbeda pilihan ini kemudian menjadikan sebuah permusuhan, kebencian, sampai ribut itu kan tidak baik. Tapi kalau sepanjang saya jadi anggota Polairut, ya kan, sejauh ini wilayah pesisir tidak terlalu terpengaruh dengan politik. Aman ya? Iya, karena mereka berpikir simpel sebenarnya. Kalau saya tanya kenapa, Pak, kalau kita nggak melaut juga kita nggak makan kok Pak. Gitu. Oh siap, jos saya bilang. Bagus. Artinya memang sudah berpikir ya lebih maju lah dari yang ongkang-ongkang gitu ya. Iya. Kadang-kala yang bikin geger itu yang ongkang-ongkang. Nggak berani komen. Maksudnya yang ini, yang hobinya mungkin bermain di medsos saja gitu. Iya, warga netizen plus 62. Yang bikin rame kan di medsos. Iya betul. Kalau nelayan pesisir sendiri itu saya lihat dengan medsos itu nggak terlalu terpengaruh. Oh enggak lah, Nggak terlalu mereka di laut terpengaruh. aja nyari sinyal aja susah. Lah itu dia. Ya kan? Yang jelas daya tahan tubuh mereka lebih kuat. Betul, itu luar biasa. Itu harus saya akui. Ada banyak cerita tentang pelaut juga. Waktu itu saya mampir ke Wonokerto juga. Menarik sih cerita-cerita laut itu karena ternyata laut itu punya gelombang yang cepat berubah katanya. Iya betul, betul. Terutama pada waktu senja. Iya betul. Petang itu katanya kalau dia itu katanya jangan sesekali berada di laut pada saat petang. Loh kenapa? Gelombangnya itu bukan ke kanan kiri ya atau landai, tapi justru ini ke atas katanya. Jadi kapal dia itu kayak dipukuli air dari bawah, jeduk. Apa ya kayak gitu? Nggak tahu sih. Tapi itu pengalaman dia seperti itu. Itu menarik sekali. Iya. Oke. Sudah ada yang bergabung juga lewat WA dari, kita sapa dulu yang sudah bergabung. Ada Husna di Wiradesa. Selamat siang Komandan. Izin Selamat bertanya siang. ini, apakah salah satu tugasnya Polairut itu terkait dengan balon udara? Wah, kenapa diapain balon udara? Iya. Ada kaitannya nggak Dan? Ada. Gimana Terima kasih tuh, Mas Kusnadi, selamat siang. Kalau Polairut dengan kaitannya balon udara begini. Jadi siapapun orang yang menerbangkan balon udara tanpa izin itu melakukan pelanggaran, ya kan? Itu tetap kena pidana. Karena apa? Membahayakan lalu lintas udara. Karena balon udara itu sampai ke atas kalau kemudian dilepas, ya kan? Kemudian kapal lewat, pesawat lewat kesamber itu, ketutupan, nah itu kan bahaya. Apalagi kena motornya, kan begitu. Itu sudah diatur, undang-undangnya juga ada. Seperti Pekalongan pun juga rame. Setiap ada beberapa momen itu kan dia menerbangkan balon udara. Betul. Karena balon udara yang diterbangkan itu terkadang bukan hanya sekedar balon udara, tapi ada petasan atau merconnya. Nah itu kan bahaya. Iya kalau kemudian aman-aman saja, tapi kalau terjadi kejadian karena sudah bolak-balik ya, sebelum sampai ke atas sudah meledak dulu petasan itu di rumah. Akhirnya yang kena tetangga orang yang sendiri. Betul. Itu sudah berapa kali di Kota Pekalongan, di Kabupaten Pekalongan. Rumah saya pernah kena. Betul. Jadi ketiban petasan dari karena atas. nggak sempat meletus kan. Iya. Di atas itu nggak sempat meletus, jedat kena genting, meletusnya di atas genting persis. Nah itu dia. Waduh hancur. Makanya kan sesuatu yang membahayakan atau menyebabkan risiko jiwa seseorang tetap
tidak mungkin sembarangan, ada aturannya kan kayak gitu. Betul. Tapi pemerintah Kota Pekalongan cukup bagus kok. Kemarin saya lihat mereka untuk mengakomodir ya para pecinta balon udara, akhirnya diadakan lomba kayak gitu. Jadi di Stadion Ugeng itu waktu itu luar biasa. Jadi tetap adat istiadat berjalan, tapi tidak mengganggu yang lainnya kayak gitu. Iya, istilahnya kita mengalihkan Kearifan lokal. Betul, supaya apresiasi tetap ada gitu Iya, kan. betul. Supaya masyarakatnya juga memahami juga bahwa oh iya ya ini sangat membahayakan bagi nggak cuma penerbangan saja sih, tapi juga orang-orang di sekitar juga sebenarnya ketar-ketir juga. Terbangin balon itu ngeri. Betul. Saya punya pengalaman di situ, pernah juga itu tetangga saya kawalan itu kan ada kawalannya itu kan untuk nyalain api itu kan. Iya. Kan terbawa ke atas terus kemudian jatuh tepat di atas genting. Wah itu pada panik waktu itu. Paniknya kan kalau jadi kebakaran gitu kan. Iya betul. Itu. Oke, saya kembali ke WA lagi. Siapa itu tadi? Ada Mbak Yuli di Poncol. Nah ini mau nanya nih. Tadi ngomongin seragam yang warnanya biru. Bukannya warnanya sama dengan air laut? Ya. Apakah dipakai juga saat bertugas di laut, Pak? Dipakai ya? Justru seragam biru kami ini namanya PDL ya, pakaian dinas lapangan. Kita kalau ke laut pakai kapal patroli ya pakainya biru ini. Kayak gitu. Pakainya biru ini, kan birunya juga biru mencolok mencala gitu. Jadi kalau umpamanya di malam hari ini dia seperti spotlight itu loh. Jadi nyala gitu. Ada fosfornya gitu. Iya, seperti itu. Itu tuh dipakai buat kita. Soalnya kan gini, ada ini masih di pertanyaannya Juli nih di Poncol. Karena kalau pas hiking itu kan biasanya dilarang memakai baju yang warnanya senada dengan warna alam di sekitarnya. Betul. Nah itu dikhawatirkan kalau terjadi hal-hal yang tak terduga itu kalau memakai warna yang senada itu biasanya akan mengabukan atau membuat kita jadi susah menemukan. Nah itu kok di Polairut malah begitu itu gimana tuh? Ini pertanyaannya susah juga nih jawabnya. Sebenarnya enggak sih, simpel aja sih ya. Itu kan mitos-mitos yang terjadi di masyarakat Indonesia khususnya ya. Oh kalau begini nanti begini, kalau begini nanti begini ya kan. Ini kan zaman modern ya. Zaman sudah canggih kan kira-kira begitu ya. Ya kita tidak mengabaikan hal itu. Tapi yang pasti kalau kita ke laut pun juga kita tidak sembarangan pakai pakaian warna biru, tidak. Artinya kita membawa APD, alat pengaman diri. Iya, kita kalau ke laut tetap pakai life jacket, pelampung, kemudian beralas kaki, tutup kepala. Artinya apa? Mengantisipasi kejadian-kejadian yang tidak diinginkan, begitu. Gitu ya. Iya. Aman lah berarti ya. Alhamdulillah. Ya pokoknya aman lah. Selagi di Indonesia insya Allah aman. Oke, saya kembali ke WA lagi, ada Mbak Sinta. Mbak Sinta di Panjang bertanya, ini soal wilayah tugasnya Polairut itu di mana saja sih Pak? Apakah setiap pelabuhan juga ada petugas Polairut? Nah itu wilayah tugas di mana aja Dan? Wilayah tugas kalau bicara Polairut kan kepanjangannya Polisi Perairan ya dan Udara. Perairan itu melingkupi apa saja sih kan begitu? Sungai, kali itu perairan. Sungai, kali perairan, kemudian waduk, perairan, bendungan perairan, laut juga perairan. Kan gitu. Hanya bedanya perairan luar dan perairan dalam. Kalau yang perairan dalam itu kan sungai, kali, bendungan kan begitu. Kalau perairan luar itu laut. Jadi sepanjang dia punya wilayah perairan, disitulah kita hadir. Setiap pelabuhan pasti ada Polairut, tidak mungkin tidak. Gitu. Sekalipun itu pelabuhan kecil, kita tetap hadir ke situ, sambang ke situ, karena masuk dalam wilayah kewenangan kita kayak gitu. Oh jadi kuncinya itu ya. Tapi kan tidak hanya wilayah pesisir Dan yang punya sungai. Betul. Itu apakah bisa itu? Bisa. Kita sampai ke selatan seperti kejadian laka air ya. Kalau laka air itu kan terjadinya di waduk, bendungan, di sungai, di kali kan itu laka air namanya. Itu kita sampai kok ke Kandang Serang. Sampai kita ke Pencongan, Sipait, kita sampai ke sana kok kita hadir. Karena memang salah satu subtugas pokok kami adalah memberikan bantuan kebencanaan serta pencarian dan pertolongan. Gitu. Jadi kita ngesar juga iya, karena kita memang dibekali dengan ilmu itu gitu. Kirain katakanlah misalkan di wilayah Banjarnegara
Ada nggak polairut? Nggak ada ya? Nggak ada, tapi kalau umpamanya terjadi kejadian di sungai, bisa mereka manggil kita. Oh, bisa. Bisa, nggak apa-apa, kayak gitu. Cuman kan biasanya yang tampil duluan kan BPBD setempat ya. Iya, iya, Kemudian dengan polisi setempat. Kalau kemudian, mohon maaf, artinya mereka butuh tenaga ahli yang lebih, ya kita punya. Karena peralatan kami cukup lengkap di kantor itu. Kita alat selam juga punya banyak. Kemudian drone air kita juga punya. Kemudian robot air kita juga punya. Alat apung seperti perahu karet, kapal, RIB, ya kan kita punya. Kita dukung dengan fasilitas-fasilitas itu, makanya kita tampil gitu. Asik. Tapi pernah nggak Dan melakukan penyelaman di Laut Utara Pekalongan itu Dan? Kalau utara Pekalongan belum, tapi kalau utara Jawa Tengah pernah, karena saya pernah nyelam di Karangjeruk, Kabupaten Tegal itu, termasuk wilayah konservasi, ya kan itu kan wilayah terumbu karang, tempat budidaya ikan, berkembang biaknya ikan, kita pernah, kita cek ke dalam, karena kalau terjadi kerusakan kan kelihatan perbedaannya, Iya. ya kita nyelam juga ke sana gitu. Tapi kondisi aman. waktu itu. Alhamdulillah Maksudnya, aman, terumbu karangnya baik, Oh baik ya. masih baik. ya. Kita juga nyelam di Karimun Jawa. Karimun Jawa. Itu kalau Karimun Jawa banyak yang rusak katanya. Kalau enggak sih, kalau saya bilang kemarin saya belum lama ini kita nyelam di sana kok. Oh. Gitu. 2 minggu di sana. Bahkan kita lakukan selama malam. Woi. Iya, zero visibility itu, tanpa penglihatan gitu ya. Wis, Iya, kalau malam itu kan gelap itu nggak kelihatan. ya. Iya, itu kita lakukan penyelaman itu. Kan tujuannya untuk scuba rescue ya. Penyelam pertolongan. Makanya kita main malam juga iya. Gitu. Kalau Pekalongan kenapa belum Dan? Pekalongan mau diselemin apa? Panyanya landai, Landai ya. aja. Gitu. Terdalam apa ini? Jarak paling landai paling jauh berapa kilo Dan kalau di perairan Pekalongan Dan? Paling jauh apanya nih? Maksudnya Maksudnya kan berarti kan perairannya kan rata-rata dangkal nih. Dari pesisir pantai, bibir pantai itu sampai titik terjauhnya berapa kilo tuh? sebenarnya Pekalongan itu jarak 3 meter 4 meter masih dangkal ya. Tapi kalau sudah di atas 5 meter tuh sudah dalam. Kayak gitu. Itu kan bahaya makanya. Kalau air laut itu kan modelnya itu kan gini. Mereka ombak kan dari utara ke selatan, kemudian berputar ke bawah. Nah itu kan gerus. Makanya terjadi abrasi kan begitu. Nah itu kalau tidak ada pemecah gelombang, lah itu bahaya kan gitu. Artinya apa? Daratan ini lama-lama terkikis. Gitu. Makanya dibutuhkannya pemecah gelombang. Lah kalau pemecah gelombang mau kita lihat itu ada di Pantai Sari. Kan ada batu-batu yang tersusun ke arah utara. Itu namanya tujuannya memecah gelombang. Supaya gelombang yang ke daratan itu tidak terlalu besar. Artinya abrasi bisa terkurangi. Itu cara yang pertama. Kedua itu dengan menanam mangrove. Ya kan tanaman mangrove kan tanaman kuat ini. Jadi kalau ada ombak dia utuh aja gitu. Karena di air laut dia bisa hidup kan begitu. Iya benar. Tapi jangan nyebur ke laut ya. Oh jangan. Jadi laporan nanti. Aduh ngesar. Aduh, itu jadi beban juga ya. Dan Iya betul. beban hidup keluarga maksudnya. Betul. Dan ini kan tadi sudah diungkap bahwa salah satu yang mau dilaksanakan di persiapan pemilu ini kan bagaimana menciptakan kondisi yang aman di kalangan masyarakat nelayan pesisir. Terus kan ini Dan, Pekalongan ini kan terkenal dengan banjir dan robnya. Betul. Nah, apakah Polairut juga akan ikut serta dalam apa ya istilahnya pengamanan itu untuk persiapan itu karena 14 Februari kan Dan 2024 notabene itu masih di musim hujan juga. Betul. Potensi banjirnya tinggi. Betul. Nah, itu apakah nanti juga Polairut akan terjun ke masyarakat mengamankan TPS atau mungkin ikut ngangkutin kotak suara gitu ya? Pemilih pakai perahu karet atau gimana? Siap. Ikut gitu nggak Dan nanti? Bagaimana mengamankan pemilu damai kepada masyarakat pesisir ya? Satu ya, kita sambang kepada masyarakat nelayan, berikan edukasi kepada mereka. Ini pesta demokrasi, beda pilihan boleh, tetapi jangan sampai perpecahan. Artinya jangan sampai terjadi permusuhan. Jadi kita lakukan edukasi pembinaan-pembinaan kepada mereka. Tetap intinya menjaga keutuhan NKRI kan begitu. Kalau kedua ya kaitannya dengan kok masih di situasi hujan ya kan musim hujan dan selainnya kemudian kok berisiko terjadi banjir dan rob dan segala macam. Personel kami siap. Artinya apa? Kami sering berlatih, kami sering refresh. Ya kan berlatih baik dalam kebencanaan banjir, baik kejadian di air.
Jadi kami sudah siapkan juga, mulai seperti life jacket, alat angkut seperti perahu karet, dan kami selalu yang ketiganya kami berkoordinasi dengan instansi samping seperti BPBD, pemadam, PMI. Jadi manakala terjadi sesuatu, kita langsung cepat menanganinya, kita langsung cepat nanggepinya, bertindaknya cepat kan begitu. Kalau sejauh ini sih saya pikir aman-aman ya, karena setiap tempat yang untuk dijadikan TPS itu biasanya dipilih titik yang teraman. Kayak gitu. Betul. Artinya tidak terkena banjir atau terkena rob kayak gitu. Paling aksesnya aja kan gitu. Ya, aksesnya yang menuju ke TPS biasanya. Gitu. Ya semoga aja nggak terjadi banjir. Amin. Supaya kita juga aman-aman aja. Pelaksanaan pemilu juga dengan yang lancar gitu ya. Terus ini tadi mana nih yang mau nanya? Oh tadi sudah tak tanyain, WA-nya sudah tak tanyain, ya jadi deh. Nah itu tadi Dan, bahwa ternyata kan ini berapa personil Dan yang akan diterjunkan nanti dalam pengamanan pemilu? Kalau berapa personilnya kami belum bisa menentukan ya, karena nanti kan ada surat perintah lanjutan dari pimpinan atas kan begitu. Tapi kalau personil yang saat ini ada di Pekalongan, karena kami dari Polairut Polda Jawa Tengah, kami dari Polda kan begitu. Saat ini kami ada 4 orang. Oh 4 orang? 4 orang kami bawa alutsista, kapal polisi, kapal patroli yang kita siagakan, kita sandarkan di Pelabuhan Pekalongan Kota. Jadi kalau ada kejadian di Jambian, di Wonokerto, kita bisa keluar setiap saat kan begitu. Nah, untuk saat ini saya menaungi atau bertugas di wilayah Pekalongan, yaitu 2 wilayah, Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan. Pemalang enggak? Pemalang ada sendiri. Oh, Pemalang ada sendiri. Jadi ada anggota Polda juga seperti saya yang diterjunkan di Pemalang. Di Tegal juga ada. Di Batang juga ada. Oh, Batang ada sendiri. Ada sendiri lagi gitu. Tapi nanti kalau untuk kaitannya dengan pengamanan pemilu, kita menunggu perintah lebih lanjut. Karena gitu mau diploting kemana atau mungkin dapat tambahan personil dan lain-lain kan begitu. Oh, kalau patroli sering Dan? Sering. Ikut aja nanti. Malah. Mabuk laut itu. Kalau mabuk enggak sih, mabuk laut enggak. Kebetulan pernah juga nyebrang ke Bali sama Kalimantan naik kapal, tapi enggak mabuk. Cuman ya ngeliut aneh aja. Aman. Nah, patroli berapa hari sekali atau berapa minggu sekali Dan? Kami patroli tiap hari. Oh, tiap hari? Tiap hari. Tiap hari kita berangkat, tiap hari kita standby, tiap hari gitu. Apa aja yang ditemuin di patroli Dan? Kalau patroli itu begini, namanya kita kan patroli ya, bukan balapan gitu. Iya. Seperti lagunya, ya kan? Bukan balapan ya kan, patroli itu kan. Seperti lagu kita kan, bahwa nenek moyang kita seorang pelaut, bukan pembalap ya kan gitu. Ya, jadi bukan. jangan kencang-kencang kan gitu. Iya, nenek moyang kita bukan Rossi. Jadi kalau patroli kita pelan-pelan gitu. Baik patroli dalam menyusuri sungai, baik patroli pada pesisir pantai atau tepi pantai gitu. Kalau di hari Minggu itu yang kita titik utamakan itu adalah objek wisata seperti Pasir Kencana, kemudian Selamaran. Karena kalau hari Minggu itu kan mereka banyak berlibur. Kalau orang-orang daerah pesisir mungkin sudah malas tiap hari lihat laut gitu. Yang kita antisipasi itu justru orang-orang yang bukan pesisir, yang datang ke situ, lihat air laut, asik nih mandi-mandi di laut gitu kan. Itu kan bahaya gitu. Makanya kalau saya imbau janganlah gitu. Kalau bisa pun setiap objek wisata itu menyiagakan tim SAR. Ya kan, artinya apa? Mengantisipasi manakala kalau terjadi kejadian, kan gitu. Tim SAR-nya tentunya yang sudah mempunyai kemampuan dalam bidang tersebut kan kayak gitu. Nah itu yang kita antisipasi. Jadi kalau minggu itu kita titik fokuskan kepada objek wisata. Kalau ada apa-apa kan, wah repot juga. Nah ini kaitannya dengan tempat wisata. Sebenarnya ada yang menarik sih sebenarnya di Pantai Sigan, bukan wilayah Batang ya, Komandan ya. Kalau Pekalongan berarti wilayah mana ya? Selamaran, Pasir Kencana, Pantai Sari, Pantai Depok. Pantai Depok apa masuk? Wiradesa kan? Oh ya betul. Wonokerto. Ya. Nah itu kan hampir bisa dikatakan kayak nggak ada petugas di situ. Gitu ya, kelihatannya gitu ya. Tapi ada nggak sih? Ada. Oh ada. Jangankan Polairut, pos angkatan laut aja ada di situ. Oh. Angkatan laut tuh ada di situ. Ada. Kok nggak kelihatan ya? Ada di situ, ada yang siaga. Kalau kabupaten ya, itu ada pos angkatan laut, ya kan? Di Kabupaten Pekalongan. Itu dekat sekali dengan Pantai Wonokerto itu, Depok itu. Oh, dekat banget itu. Iya, itu nggak jauh jaraknya, dekat sekali. Dan mereka pun juga saya lihat hadir.
Saya juga sampai ke sana. Jadi saya bagi itu dua-dua itu. Jadi kalau misalkan hari libur itu minggu itu, oh kita 2 di Pekalongan kota nih, nanti yang 2 di kabupaten. Nanti mereka berkoordinasi dengan Angkatan Laut, berkoordinasi dengan BPBD setempat, laksanakan pengamanan bersama-sama, biar kelihatan kompak gitu kan, sinergi. Gitu. Iya dong, harus. Sekarang itu TNI sama Polri itu saya seneng kok. Bisa guyup itu seneng banget. Iya. Setiap kali acara kan Pak Panglima sama Pak Kapolri bareng duduk bersama. Seru. Harmonis seru. Iya, asik banget. Nah, apa ya kaitannya? Nah, itu dia. Karena kadang-kadang kan ada nih tempat-tempat wisata yang dalam tanda kutip sebenarnya dibuka secara liar katakanlah. Misalnya kayak di contoh aja deh, ini sebagai contoh aja. Misalkan kayak di Sigandu ini kan sederet di Sigandu itu kan ada banyak kafe. Iya, tepi pantai itu ya. Ya kan tepi pantai yang itu kan di luar wilayah objek wisata yang dikelola gitu kan. Itu dikelola oleh swasta. Kalau misalkan nemu yang kejadian seperti itu, apakah itu juga bagian dari tanggung jawab dari Polairut? Oh iya. Kalau itu menjadi wilayah kewenangan saya, siapapun yang membuka usaha di tepi pantai, bukan saya ingin mengganggu tidak, tapi apakah mereka punya legalitas, kan begitu? Karena legalitas ini kaitan perizinan ini kan keselamatan juga nantinya, kan begitu. Betul. Nah itu kita akan konfirmasikan, kan begitu. Kalau tidak pun ya kita akan sampaikan kepada pemerintah setempat, gitu. Karena resiko kalau di pinggir pantai itu, kan gitu. Iya, saya itu kadang-kadang lap-lapan loh kalau lihat di Sigandu itu, ini aman apa enggak ya kan? Namanya anak terus kemudian ngajak anak gitu kan di pantai seperti itu. Kita sih mungkin sebagai orang tua yang sudah ngerti laut, ya udah kita santai-santai aja gitu kan. Lah tiba-tiba, nah sementara ini saya kan selalu nengok-nengok ke kanan kiri, ada enggak ya penjagaan, ada enggak ya SAR. Itu cukup mengkhawatirkan kalau misalkan. Betul. Nah kalau nggak ada SAR, apa tindakan dari Polairut? Kalau nggak ada SAR begini, kami kan kalau di hari-hari libur itu kan siaga ya di pesisir pantai. Kami berkoordinasi dengan BPBD dengan Angkatan Laut. Lah kami ini punya binaan potensi, baik relawan maupun potensi SAR. Lah binaan-binaan inilah kita berdayakan. Lah yang siapa sih yang kemudian binaan ini? Justru yang kita utamakan adalah masyarakat pesisir pantai. Gitu kan, karena mereka tuh wilayahnya, jadi kan kita nggak perlu manggil jauh-jauh, gitu. Jadi binaan ini kita berdayakan, Pak. Nanti kalau ada apa-apa kita diinformasikan, kita dikabari. Kita kan nggak mungkin toh dalam satu hari itu kemudian jalan di pinggir pantai sampai sore dari pagi kan nggak mungkin. Ya nggak mungkin lah. Kita kan sifatnya monitoring kan begitu. Betul. Lah, tapi masyarakat pesisir itulah yang hadir di situ, yang kita berdayakan. Jadi kalau ada apa-apa, cepet gitu, cepet. Dan mereka itu menjadi binaan kita, itu kita bekali dengan dasar-dasar pertolongan di air, namanya basic water rescue, dasar pertolongan di air kayak gitu. Berarti ada kelompoknya ya Dan ya? Ada. Ini yang harusnya dihadirkan nih kawan-kawan Dan, bareng-bareng sama jenengan gitu. Boleh. Nggak apa-apa. Seru tuh kayaknya. Iya. Pengalamannya asik-asik mereka. Iya. Pasti lebih seru tuh pengalamannya. Wah, nyelam ketemu sama makhluk penunggu laut apa. Pasti ceritanya ya gitu-gitu. Saya sering tuh ketemu dia teman-teman tuh yang kayak gitu tuh. Ceritanya itu yang serem-serem kayak gitu. Tapi aku seneng aja sih, menikmati aja ceritanya. Pengalaman gaib gitu ya. Saya anggap itu hiburan aja. Iya. Kalau saya kan udah ngalamin. Iya benar. Kalau saya udah ngalamin. Sama anggota udah ngalamin. Ketemu juga Dan? Ya macam-macam ya. Kita patroli gitu kan. Setelah kapal tolak dari pelabuhan, kita menuju utara pelaut kan. Kalau kita lihat aplikasi itu kan, dan dari BMKG kan hari ini cuaca cerah, ya kan, gelombang teduh gitu kan. Angin bertiup sekian knot gitu kan. Itu wah ini aman nggak apa-apa gitu kan. Kita jalan gitu. Tiba-tiba ombak muncul 3 meter, 2 meter ngantem kapal. Itu tiba-tiba. Angin nggak ada, hujan juga enggak, gitu. Itu udah bolak-balik kami, bener itu udah bolak-balik, baik di Pekalongan Kota sama Kabupaten udah bolak-balik gitu. Serem ya Dan? Iya, itu sampai kapal kami tuh kayak kapal selam itu masuk dus nongol lagi kayak gitu. Itu udah bolak-balik. Tapi airnya tenang Dan, maksudnya ombaknya itu nongolnya itu tiba-tiba, bener tiba-tiba itu, iya. Itu kami udah ngalami. Serem gitu. Tapi karena teman-teman ini punya mental kuat ya, sudah berlatih, ya tenang-tenang aja gitu. Saya yang khawatir. Nah, kalau anggota saya kenapa-kenapa, saya yang kena nanti.
Iya ya, tanggung jawab ya. Dan ya. Iya, kayak gitu. Tapi nggak apa-apa sih, alhamdulillah aman. Ya itu salah satu kejadian-kejadian yang di luar pemikiran ya, kayak gitu. Tapi sebenarnya banyak sih saya ngalamin. Iya banyak lah, saya banyak juga udah dapat cerita dari teman-teman pelaut itu serem-serem juga tuh. Iya betul. Ada kapal mogok sampai 2 minggu Iya. di tengah laut, diperiksa mesin nggak ada yang rusak gitu. Iya. Nggak logis, terus ketemu dengan disusul sama 2 kapal ini, kapal-kapal kecil orang-orang Dayak itu. Iya. Terus kemudian itu katanya cepet banget tuh jalannya di Cras gitu. Terus diarahin untuk menuju ke Kalimantan. Iya. Ditarik sama kapal kecil aja. Ditarik sama masuk ke Kalimantan, ditemukan sama kepala sukunya situ. Sampai akhirnya kepala sukunya cuma minta ini. Ini caranya apa? Darah ayam cemani. Sudah dicipratin di bagian baling-baling, nyala. Enggak, aneh-aneh aja. Tapi di luar gitu, ini ya. Di luar Nurul gitu. Banyak, saya pernah ngalamin dengan anggota pernah. Saya ada kejadian menarik di Kota Pekalongan. Iya. Kalau enggak salah itu bulan Ramadan. Pertengahan bulan Ramadan itu kalau enggak salah itu di tahun 2020 kalau enggak salah. 2020. Kami dapat informasi ada kapal nelayan yang terhantam ombak. Gitu kan. Satu kapal itu kalau nggak salah isinya 11 orang. 11 orang. Iya, itu kan. 11 orang itu kehantam ombak. Itu kejadian maghrib itu. Kejadian maghrib. Setelah kami buka puasa kan dapat telepon, kita langsung bergerak. Iya. Saya nelpon ke BPBD kota, ternyata juga sudah dapat informasi, kita bergerak sama-sama. Saya lihat waktu itu situasi pertama jelas gelap ya karena sudah masuk malam. Kedua itu ombaknya cukup besar. Antara 2 sampai 3 meter. Oke. Itu langsung kita ke pesisir survei langsung. 2 sampai 3 meter gitu kan. Berisiko juga ini di malam hari kan gitu. Iyalah. Tapi di lain sisi ini orang butuh bantuan kan gitu. Sebenarnya tuh jumlah satu kapalnya tidak 11, tapi jumlahnya itu 14 karena yang 3 orang itu setelah kapal terhantam ombak, mereka itu berenang ke tepi darat. Selama 2 jam. Iya, selama 2 jam itu. Sampai ke tepi Selamaran ditemukan oleh orang yang sedang mancing. Kan begitu. Lapor kan. Itu kalau yang 3 kemudian tidak mendarat, tidak berenang ke darat, kita juga nggak tahu. Oh, yang laporan yang 3 orang iya, itu 3 ya? orang itu. Jadi 11 itu terombang-ambing. Dan ternyata 11 itu bukan terombang-ambing tapi kapal itu sudah pecah. Ya, mereka ada yang pegang jerigen ya, mereka ada yang pegang pelampung dan macam-macam, ada bekas pecahan kapal kayunya itu kan dipegang gitu kan. Saya malam itu juga setengah mikir gitu kan, wah ini malam gelap begini, angin kencang, ombak besar gitu kan, tapi mau nggak mau kita harus bergerak. Saya koordinasi dengan pihak kapal tarik pelabuhan, saya nggak mau tahu kapalmu keluar malam ini, saya tanggung jawab penuh, gitu kan. Gimana Pak? Saya tanggung jawab penuh, berani nggak? Berani Pak, ayo bagus gitu kan. Anggota saya naik, BPBD ikut naik ya kan, kemudian dari PMI Kota juga ikut naik, dari Satpol Airut Polres Pekalongan Kota juga ikut naik. Ini mistis nih, jalan nih ke laut, semakin kencang tuh angin, semakin kencang itu ombak. Nah koda kapal tarik telepon saya, Pak, saya nggak berani Pak, jangan dulu, ya kan, jalan dulu, kamu sisir dulu gitu kan, jalan gitu ke laut semakin ke utara, sekitar 10:30 itu kan udah telepon lagi tuh, Pak, saya balik Pak, takut Pak gitu kan. Ya udah baliklah. Itu kapal tuh udah muter balik itu mau ke pelabuhan. Tiba-tiba masih di laut itu posisinya kapal itu. Itu kan banyak orang tuh di situ, ada anggota saya ada, dari Satpol Air ada, PMI ada, BPBD Kota ada. Itu mereka bersama-sama tuh dengar azan di tengah laut itu. Itu saksinya mereka semua itu. Iya itu. Wah, kami dengar azan itu, Pak. Setelah mereka dengar azan berkumandang, azan selesai. Dengar suara tolong, tolong gitu. Kemudian disorot pakai lampu sorot itu kan lampu tembak, mereka udah terpecah kayak gitu. Akhirnya diselamatkan dengan teknik namanya lempar gitu kan, pakai pelampung gitu. Alhamdulillah 11 orang itu selamat dalam keadaan hidup semua. Hanya 1 orang hipotermia, kedinginan gitu kan. Kedinginan. Tapi alhamdulillah selamat semua sampai sekarang. Akhirnya diselamatkan kapal balik. Setelah azan selesai, diselamatkan selesai, itu teduh itu laut. Nggak percaya itu tanya tuh anggota saya di luar itu. Itu teduh itu laut, angin hilang, ombak hilang gitu. Teduh itu di laut. Tapi anggota saya ngomong, saya deg-degan Kap gitu. Loh kenapa? Wah begini-begini.
Itu sayangnya videonya udah hapus. Kalau ada videonya itu tahu itu. Detik-detik penyelamatannya dan kerungu suara azannya gitu ada itu saya itu. Iya itu. Ini loh di tengah laut gitu kan. Karena jaraknya dari tepi pantai itu sekitar 3 mil ke arah utara. Kan kalau 1 mil itu kan 1,8 kilometer. Oh nggak mungkin banget lah ya. Itu teman-teman gitu. Iya. Balik gitu kan. Terus alhamdulillah selamat, mereka langsung dibawa oleh PMI ya, karena ambulannya disiagakan gitu kan. Beberapa hari kemudian pihak keluarga itu datang ke saya. Lebaran persis itu kita masih pengamanan Lebaran itu kan di objek wisata itu datang ke saya. Saya dikasih jajanan rengginang kan kayak gitu, pisang kayak gitu. Saya cerita, Pak, alhamdulillah Pak selamat Pak. Iya Pak, nyoba balen Pak, kan dia bilang begitu. Pak saya mau tanya, jenengan tuh waktu kehantem ombak itu perjalanan dari mana mau kemana Pak? Saya bongkar di Wonokerto Pak, terus mau balik ke Batang karena kalau ke Kendal nggak nyampe, itu kan nelayan Kendal. Oh nelayan Kendal. Terus di tengah laut itu kita lagi buka puasa, puasa semua saya bilang. Oh iya Pak, kami puasa semua Pak. Terus niatan kami hasil lelang ikan ini itu mau kita alokasikan untuk buat musola Pak. Dia bilang Jos, wah ini udah kasih pertolongan nih, dia bilang dapat pertolongan ini kan gitu. Karena punya niatan tulus kan gitu. Ya, saya dalam hati aja udah tahu jawabannya gitu. Ya kan. Alhamdulillah kok kita bergerak dengan cepat kan gitu artinya. Kita ini ya bukan karena saya hebat atau anggota saya hebat tidak, tapi karena semua atas pertolongan Allah. Saya digerakkannya pun juga digerakkan oleh Allah. Kita ke lautnya pun juga digerakkan oleh Allah kan begitu. Bukan karena kami hebat tidak kayak gitu. Itu pengalamannya itu saya. Ini luar biasa pengalamannya. Tapi ya itu tadi ya. Ya balik lagi bahwa manusia bisa apa sih gitu ya. Dan ya yang bisa kita lakukan hanya berusaha melakukan kan, berusaha melakukan yang terbaik. Betul. Seperti ketika nanti pada saat pemilu kita usahakan untuk melakukan yang terbaik untuk Indonesia lah ya. Betul. Untuk negeri kita. Saya kira ya kita nggak kerasa ya sudah jam 2. Pengennya panjang banget nih Dan. Kapan Dan? Ngopi bareng. Gini aja Dan, saya punya program yang bisa kita ngobrol 2 jam. Ngobrolin soal cerita-cerita kayak gitu Dan. Iya boleh. Lebih seru Dan. Boleh. Malam-malam tapi Dan. Enggak apa-apa. Aman ya. Jangan tempat uji nyali aja tapi malam-malam. Enggak. Enggak. Apa di sini sih. Ghostbuster nanti jadinya. Tapi penasaran sebenarnya. Cuman saya punya mental enggak ya? Harus uji mental dulu nih. Kayaknya nih. Oke Dan, terima kasih sekali Dan Mas yang ini sudah meluangkan waktu untuk hadir ke Radio Kota Batik. Mungkin satu hal yang terakhir ini Dan, harapan Dan. Apa nih Dan? Harapan saya ya di dalam hari jadi Polairut ya. Pertama Polairut ini semakin solid ya kan, semakin kompak, kemudian bisa berkontribusi terhadap bangsa dan negara ini lebih maksimal, lebih besar lagi, kan begitu. Karena tidak banyak personil Polairut ini, jarang-jarang orang mau ditempatkan di daerah yang rawan kan seperti itu. Jadi harapan saya semoga Polairut semakin solid, semakin kompak, semakin bisa memberikan kontribusi positif bagi bangsa ini, kira-kira begitu. Tapi ada saya pesan juga nih buat masyarakat Kota Pekalongan sama Kabupaten Pekalongan ya. Di dalam masuk musim penghujan ya, khususnya mereka yang berada di wilayah tepi sungai, pesisir pantai ya kan. Ikuti perkembangan cuaca yang terjadi dari BMKG, hujan, angin, ombak dan segala macam ya kan. Kemudian juga selalu berkomunikasi dengan instansi atau para relawan dan potensi. Jadi manakala terjadi sesuatu segera hubungi mereka. Jangan bertindak konyol, jangan bertindak bodoh untuk melakukan penanganan sendiri. Itu jangan sampai kan kayak gitu. Jadi mereka harus antisipasi dan mawas diri, waspada. Karena kalau udah musim hujan ini kan tahu sendiri kan gitu. Di laut cuaca gampang berubah. Iya. Biasanya kalau musim hujan itu laut itu selain hujan deras ya nanti mereka air pasang cukup tinggi. Iya. Kayak gitu. Anginnya juga cukup kencang gitu.
Ya jadi jangan main-main di tepi dulu lah sementara ini kan. Iya, lebih baik kita mainnya ke atas saja. Tapi ke atas kena petir nanti. Sama aja. Mainnya ke pengajian. Bagus. Terima kasih Dan. Siap. Sudah hadir. Dan kawan, saya akan lanjutkan lagi perjalanan Halo Kota Batik sampai pukul 3 sore nanti. Dan jangan kemana-mana, masih ada informasi-informasi lainnya yang perlu Anda simak di sini, di FM 91,2 Radio Kota Batik, News Interaktif Solutif. FM 91,2 Radio Kota Batik, News Interaktif Solutif. Info hari ini. 2 siang lewat 4 menit dari Kota Batik bersama Ines Info hari ini. Dilansir dari CNN Indonesia, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi mengklaim baru 30% aparatur sipil negara atau ASN atau pegawai negeri sipil yang